Oke, shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Selamat datang di ibadah online GB Winner Generation. Biar pada saat ini kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan kita, karena kita tahu akan setiap kebaikan Tuhan kita akan tetap dan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Dan kita pada saat ini mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam setiap apapun Tuhan yang sedang kami lalui belakangan ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih-Mu Tuhan, tuntunan-Mu bagi setiap kami. Engkau tetap Allah yang sama, Engkau Tuhan yang sama bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Biar kita sama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan, sebab semuanya berasal daripada Tuhan. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Oh
pujian yang ku beri kan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Sekali lagi semuanya, semuanya darimu, semuanya. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau menjadi sahabat kami, menjadi Bapa bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab kami aman dan kami akan aman hanya bersama-Mu Tuhan. Bersama Allah yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa-Mu, kuasa dari tatap-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan kembali, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan
Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Oh, selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama di hidupku. Pengharapan di dalam. Nyatakan sekali lagi, selamanya, selamanya. Kami nyatakan sama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan, Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, Pengharapan, haleluya. pengharapan Kami sembah Tuhan, di dalam-Mu. kami sembah Yesus, kami sembah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah. Sampai selama-lamanya hanya Yesus yang kami sembah. Hanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bangga. Kami memiliki Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa, teramat baik atas hidup kami. Terima kasih buat setiap hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengalami, kami melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ada dalam mezbah kami masing-masing, kami yang berada di rumah atau kami yang berada di tempat tertentu. Kami mau sepakat, kami mau satukan hati kami membangun mezbah Tuhan. Karena kami terlalu yakin dan percaya di mana mezbah Tuhan dibangun, kehadiran Tuhan, berkat Tuhan akan nyata atas tempat itu. Kami sepakat bersama dengan keluarga kami membangun mezbah Tuhan. Tak dapat kami balas segala kasih dan kebaikan Tuhan selain kami menjadi belajar, menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan dilawat, akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami dimanapun kami berada, kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami,
Kami mau sungguh-sungguh membuka pendengaran kami, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan dapat kami tangkap dengan baik, dan itu akan kami kerjakan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap ditolong dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kita ada hingga sampai saat ini semua karena perlindungan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita kesempatan. Mari yuk kita sama-sama mempergunakan kesempatan dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Mari yuk kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita buka dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Sudah ketemu? Kita akan baca secara berlahan-lahan ya. Ayat yang ke-7, demikian kebenaran firman Tuhan. Teksnya berjudul tentang perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ayat yang telah kita baca cukup lumayan panjang ya. Nah, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema untuk kita dalam ibadah kali ini, yaitu menghadapi tantangan. Ya, menghadapi tantangan. Sebelum terlalu jauh, kita akan membahas
ayat per ayat. Saya akan coba memberikan penjelasan dari tema ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan kata menghadapinya dulu ya. Menghadapi, pengertian yang pertama itu menjumpai atau mengalami bahaya ya. Pengertian yang kedua menjelang atau menyongsong. Pengertian yang ketiga melawan atau bertanding. Nah, jadi pengertian menghadapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu melawan, menjelang, menjumpai atau bertanding. Ya. Jadi kalau kita bilang menghadapi tantangan berarti kita akan menjumpai ya, menjumpai, mengalami, menyongsong, melawan atau bertanding. Nah, sedangkan pengertian tentang kata tantangan itu tetap saya cari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Ya. Sekali lagi, tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Pengertian yang kedua yaitu rangsangan untuk bekerja lebih. Ya. Jadi kalau hari ini kita mengupas tentang menghadapi tantangan, ini berarti kita diharapkan harus punya tekad untuk apa? Meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi masalah. Karena apa? Persoalan yang ada bukan untuk dihindari, tetapi pergumulan yang ada, tantangan yang ada, rintangan yang ada harus diatasi. Nah, untuk kita mengatasinya perlu kita meningkatkan, perlu kita apa? Meningkatkan tekad kita. Perlu apa? Meningkatkan kemampuan kita. Perlu apa? Ada rangsangan untuk bekerja lebih. Supaya apa? Tidak berputar di tantangan-tantangan itu aja. Jadi harus dilalui, harus diselesaikan, harus dihadapi. Saya berharap dari pengertian tentang menghadapi tantangan ini, kita sudah bisa membuat semacam pemahaman tersendiri di dalam hati, di dalam benak kita bahwa pergumulan yang ada, yuk mari kita hadapi. Dan begitu, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, tidak anak-anak Tuhan yang pecundang, tetapi biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar menyelesaikan setiap pergumulan kita masing-masing. Oke, saya akan membagi ayat yang kita baca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 ini dalam 3 poin ya. Poin yang pertama saya bagi dari ayat 7 sampai 9. Ya. Dari ayat 7 sampai 9 poin yang pertama ini yaitu tentang menentukan posisi. Nah, tadi kita sudah mengupas, membuka tentang menghadapi tantangan. Berarti kita harus punya tujuan atau punya rencana bagaimana ya supaya di saat pergumulan itu ada, supaya di saat kita diperhadapkan kepada tantangan, bagaimana supaya kita berhasil. Tentunya itu yang menjadi pertanyaan dan itu yang harus kita kejar supaya apa? Kita mampu dan kita tahu harus bagaimana. Yang pertama, supaya setiap anak-anak Tuhan di saat diperhadapkan kepada yang namanya pergumulan hidup, tantangan hidup, persoalan hidup, bagaimana supaya berhasil dalam menghadapinya. Yang pertama, menentukan posisi sesuai dari ayat yang kita baca. Dari ayat 7 sampai 9 itu berbicara tentang terang atau gelap. Itu berbicara mengasihi atau membenci. Nah, dari ayat ini
Tuhan merindukan supaya kita yang mengaku identitas kita yang sudah ditulis di KTP kita pengikut Kristus atau Kristen, buktikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau terang, ya terang. Pilihannya hanya itu, terang atau gelap. Tidak bisa kita bilang di tengah-tengah biar aman, tidak bisa. Terang atau gelap harus jelas. Tuhan merindukan supaya kita punya komitmen yang tetap terjaga hingga Tuhan memanggil kita. Kita belajar terus menghidupi kebenaran firman Tuhan, yaitu apa? Belajar terus hidup dalam terang Tuhan. Sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga merindukan supaya setiap kita membuat keputusan, yaitu apa? Mengasihi bukan membenci. Jadi ini berbicara tentang tentukan posisi kita sekarang. Jangan ada di abu-abu. Tentukan posisi kita sekarang. Karena apa? Dengan kita menentukan posisi, itu akan menolong kita bagaimana caranya untuk mengalahkan setiap pergumulan yang ada. Nah, kalau ada pergumulan di depan kita, kita tahu bahwa kita akan belajar mengandalkan Tuhan, belajar sesuai dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu. Tidak sedikit-sedikit sepertinya pertolongan dari kata dunia orang pintar lebih cepat jawabannya. Tidak lagi tergiur dengan hal-hal yang demikian, tetapi kita tetap punya keputusan, yaitu apa? Mengandalkan Tuhan. Karena akhir-akhir ini terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam beberapa keyakinan. Dan akhirnya membuat satu pernyataan. Tuhan yang manalah yang akan duluan yang menjawab doa saya. Tidak bisa. Ingat, Tuhan kita tuh Tuhan yang cemburu ya. Jadi mungkin engkau saat ini sedang dibujuk-bujuk. Udahlah, gak salah kok, ayo kita ke orang pintar supaya anakmu sembuh. Ayo kita ke orang pintar supaya suamimu balik. Ayo kita ke orang pintar supaya orang yang kau suka itu balik sama kamu. Dengar saat ini, sekali engkau berkata engkau pengikut Kristus, maka engkau harus buktikan engkau hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sekalipun rasanya pertolongan atau jawaban yang datangnya dari Tuhan terkesan terlambat, terkesan lama, tapi percayalah di tengah-tengah kita menanti ada rentang waktu yang mungkin cukup panjang menurut kita manusia. Percayalah ada maksud Tuhan di dalamnya. Ada tujuan Tuhan di dalamnya supaya apa? Kita anak-anak Tuhan supaya semakin tekun di dalam mencari Tuhan. Kita anak-anak Tuhan supaya semakin sungguh-sungguh dalam berdoa. Kalau sebentar-sebentar dijawab, sebentar-sebentar dijawab, kategori kebenaran firman Tuhan itu bilangnya anak-anak. Nah kan kita rindu terus bertumbuh dari anak-anak naik remaja, pemuda, dewasa muda, lanjut usia dan lain sebagainya. Kan kita merindukan hal itu terjadi atas hidup kita, mengalami pertumbuhan. Lah kalau terus sedikit-sedikit dijawab supaya gak guling-guling, supaya gak nangis, itu namanya masih iman kanak-kanak. Jadi kalau kita semakin dewasa dalam pengiringan akan Tuhan, tentunya dari segi kesabaran kita pun akan dimatangkan. Tentunya dari segi pengertian kita juga akan dimatangkan. Jadi saat ini tentukan posisi kita. Dan saya berdoa, saya berharap posisi yang engkau buat hari ini yaitu apa? Saya
anak terang. Saya akan melakukan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman yang sudah saya dengar dari saya masih kecil, atau dari saya sejak dipanggil oleh Tuhan. Aku akan belajar mempraktekkan apa yang sudah aku dengarkan. Baik itu yang aku dengarkan lewat khotbah, baik itu yang aku dengarkan lewat pembacaan firman Tuhan secara pribadi, atau lewat kesaksian-kesaksian. Aku akan mempraktekannya, yaitu apa? Mengasihi, bukan membenci. Mungkin terkesan dianggap bodoh oleh dunia kalau kita sedikit-sedikit udahlah maafkan, udahlah yuk mengasihi, begitu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah perintah yang datangnya dari Tuhan. Belajar kita hidup dalam kasih Kristus, mengasihi. Ya. Saya di sini memberikan contoh tentang Musa. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu jika terus mengikuti ibadah-ibadah online GBI Winner Generation, maka Bapak Ibu akan mengingat akan hal ini, yaitu tentang contoh Musa. Ya, di saat Musa mendapatkan visi yang datangnya dari Tuhan, mendapatkan panggilan yang datangnya dari Tuhan, di saat itulah dia mengenal siapa dirinya atau mengenal identitasnya. Sejak dia mengenal identitasnya, dia belajar membuat keputusan. Dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang dihadapannya, ya. Walau memang Musa dibesarkan sebagai orang Mesir, tetapi DNA-nya dia adalah orang Yahudi. Ini yang membuat dia harus menentukan sikap, menentukan posisi. Dia tidak tergiur oleh tawaran kenyamanan, kedudukan, kemewahan, ya. Sedangkan keputusan posisi yang dia pilih itu tidak menjanjikan apa-apa. Yang ada dia harus menghadapi yang namanya orang yang setiap hari harus bersungut-sungut, tegar tengkuk dan lain sebagainya, menuntut dan lain sebagainya. Tinggal bukan lagi di tempat yang nyaman, tetapi di padang gurun. Tetapi di saat dia mengenal identitasnya, dia menentukan sikap, dia menentukan posisi. Karena dengan dia menentukan posisi, dia tahu bersikap harus seperti apa. Yaitu meninggalkan kenyamanan, meninggalkan Mesir. Tentukan saat ini posisi kita, sikap kita. Karena dengan keputusan yang engkau ambil, itu akan menolong engkau dalam menghadapi tantangan harus seperti apa. Kalau saat ini engkau menentukan posisi, aku akan mengandalkan Tuhan, maka mari sama-sama kita lihat, mari sama-sama kita buktikan campur tangan Tuhan itu seperti apa. Mungkin engkau saat ini yang sedang ada dalam kebimbangan, buat keputusan hari ini, aku akan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Walau dunia menawarkan solusi yang instan, tapi tetapkan hatimu, kuatkan hatimu bahwa engkau tidak akan melukai kepercayaan Tuhan. Bahwa engkau tidak mengingkari imanmu. Bahwa engkau tidak membuat hati Tuhan bersedih. Oleh karena engkau mau mengejar yang namanya jalan pintas. Jawaban instan. Buat, tentukan posisi saat ini. Ini poin yang pertama.
supaya kita mampu menghadapi pergumulan hidup. Buatlah, tentukanlah posisi kita. Poin yang kedua, ini saya bagi dari ayat 12 sampai 14 ya. Di sini kita tadi membaca dan melihat bahwa ayat-ayat kebenaran firman Tuhan seringkali berulang-ulang menyebutkan, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang-orang muda. Ya. Artinya Tuhan saat ini sedang menyapa setiap kita. Kita mungkin yang ada di usia yang masih muda, tarik ke dalam dirimu saat ini Tuhan sedang ngomong, hai anak-anak muda. Mungkin engkau yang mendengarkan, engkau masih di usia kanak-kanak. Tuhan berkata kepadamu saat ini, hai anak-anak. Mungkin kita yang sudah lanjut usia, yang berkeluarga dan lain sebagainya. Tuhan sedang menyapa kita, hai bapak-bapak. Jadi di saat Tuhan menyapa setiap kita, ini yang saya mau sampaikan. Poin yang kedua berbicara tentang respon. Tentunya setiap kita mudah memahami akan kata ini, akan kalimat tentang respon ini. Mungkin engkau juga pernah diperhadapkan di saat mungkin engkau panggil anak, memanggil ponakan, memanggil teman. Di saat orang yang engkau panggil itu, di saat orang yang kau ajak bicara itu tidak sedikit pun menggubris atau menjawab, pasti akan ada yang namanya apa? Kekecewaan, kesel, atau di dalam hati langsung berbicara, lain kali aku tidak akan ajak lagi dia bicara. Karena apa? Setiap ngomong diabaikan. Saat ini Mario, kita buat semacam pembaharuan pikiran, pembaharuan pendengaran kita. Di saat Tuhan menyapa kita, di saat Tuhan berkata, hai anak-anakku, Mario, Bapak Ibu, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada saat ini, di saat Tuhan menyapamu, mari dengan lembut katakan, ya Tuhan, ini aku. Supaya apa? Supaya surga tidak kecewa, supaya surga tidak menahan lagi yang namanya kebenaran firman Tuhan, supaya surga tidak menahan lagi apa yang surga mau sampaikan. Kan seperti contoh yang tadi saya sampaikan, dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita mau menyampaikan informasi dan orang yang mau kita sampaikan informasi itu acuh tak acuh, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan berpikir sia-sia ini disampaikan. Hal yang sama ya, di saat kita acuh tak acuh dalam mendengarkan pesan Tuhan, maka surga akan berkata jangan disampaikan karena akan sia-sia, buang-buang waktu. Nah, jadi jangan sampai surga berdiam, karena Tuhan berbicara bagi setiap kita selagi masih ada waktu. Selagi masih Tuhan masih mau ngomong, selagi Tuhan masih mau kita jumpai, mari pergunakan dengan baik. Lewat apa? Respon kita yang benar. Lewat apa? Hati kita yang terbuka bagi sapaan Tuhan. Pendengaran kita yang tajam bagi pesan-pesan Tuhan. Supaya apa? Supaya seluruh informasi yang datangnya dari surga kita tangkap dengan baik. Karena apa? Ada respon yang benar. Ada sikap yang benar. Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi saat ini saya terlalu yakin Tuhan sedang menyapa kita dimanapun kita berada. Tuhan sedang berkata, hai anak-anakku, hai orang-orang muda, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu. Tuhan sedang menyapa kita. Tugas kita adalah responi sapaan yang datangnya dari surga. Ya. Saya di sini tetap memberikan contoh tentang Musa. Di saat visi Tuhan, panggilan Tuhan ada atas hidupnya, dia belajar menerima
menerima tanggung jawab. Untuk apa? Mengeluarkan bangsa dari perbudakan. Ini tanggung jawab bukan ringan, tetapi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Ya, tetapi kita tahu bersama Musa mengambil keputusan setelah dewasa. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Keputusan itu adalah tanda kedewasaan. Keputusan-keputusan yang engkau buat dalam hari-hari hidupmu untuk masa depanmu, itu kita bisa lihat apakah engkau dewasa dalam berpikir, apakah engkau dewasa dalam pengiringan akan Tuhan. Itu terlihat dari keputusan-keputusan yang kau ambil. Ini tidak berbicara soal umur yang sudah menjelang, mungkin 40, menjelang 50. Ini tidak hanya sekedar berbicara tentang dewasa umur, tapi ini dewasa dalam menanggung, mengambil sebuah yang namanya tanggung jawab. Ada orang yang beberapa yang saya sering ajak bicara usia masih sangat relatif masih muda, tapi dalam keputusan-keputusan sehari-hari itu keputusan-keputusan yang sangat menunjukkan bahwa dia adalah dewasa di dalam keputusannya. Ya. Biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang didapati oleh Tuhan, belajar mengambil tanggung jawab. Entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu di dalam komunitas, entah itu di dalam rumah tangga atau keluarga kita. Yuk mari belajar ambil tanggung jawab. Belajar buat keputusan-keputusan. Ya. Prinsipnya kita selalu dapat menggantikan yang negatif dengan yang positif. Musa mengambil sebuah keputusan, Musa mengambil sebuah tanggung jawab. Orang akan berkata ini dan itu, kalian nanti makan apa dan lain sebagainya. Tapi Musa membuat satu keputusan, yaitu apa? Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan yang akan membukakan jalan. Kita tahu persis di saat mereka diperhadapkan kepada pertaruhan nyawa, di saat dikejar-kejar dan diperhadapkan di depan ada yang namanya laut mati, dan kita tahu bersama di situ terjadi mujizat Tuhan dan laut terbelah. Ya, jadi artinya kita selalu dapat menggantikan yang negatif dengan yang positif. Mungkin orang-orang sedang melontarkan hal-hal yang negatif terhadap kita, yang berkata kamu tidak mampu, kamu tidak bisa. Ganti menjadi sesuatu yang positif, yaitu apa? Aku akan bisa bersama dengan Tuhan, aku mampu bersama dengan Tuhan, aku kuat bersama dengan Tuhan. Ganti, itu prinsipnya. Karena apa? Kita di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk di dalam poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga ini saya bagi dari ayat 15 sampai 17. Ya. Ini di ayat 15 sampai dengan ayat 17 ini berbicara tentang jangan mengasihi dunia. Ya. Saya mencoba mencari pengertian tentang kata dunia. Karena jangan mengasihi dunia dengan segala, kan gitu di ayat 15 sampai 17. Nah, jadi saya mencoba mencari pengertian kata dunia menurut iman Kristen. Ya. Yaitu kata dunia menurut iman Kristen adalah segala sesuatu yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu dunia. Coba pikirkan apa kira-kira yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu dunia. Jangan mengasihi itu. Jangan mengasihi dunia itu. Ya. Segala sesuatu yang membuat roh kita tidak menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Nah, itu juga dunia. Yang membuat roh kita tidak menyala-nyala lagi
yang membuat jam-jam doa kita menjadi kegersangan. Tidak ada lagi gairah yang baru atau gairah yang sudah ya rata aja begitu. Kira-kira apa itu? Temukan saat ini. Nah, pesannya jangan mengasihi itu semua. Melebihi kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Coba saat ini kita kan ada di dunia digital nih, handphone. Kira-kira dengan adanya alat-alat yang ada di genggaman kita, apakah hal tersebut membuat kita dekat sama Tuhan atau malah menjauhkan kita dari Tuhan? Nih coba. Kita sering kali terjebak gitu ya. Kalau memang hal itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, maksimalkan. Tapi kalau kita menyadari itu membuat kita menjauh dari Tuhan, mari yuk berubah, mari yuk bertobat. Kalau itu membuat jam-jam doa kita jadi berubah, mari yuk, mari. Kalau itu memang tidak membangun roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan, mari kita harus perbaiki. Karena ini kebenaran firman Tuhan, jangan mengasihi dunia. Dari pengertian iman Kristen tentang dunia, yaitu hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Memang ini sangat-sangat halus masuknya dalam kehidupan kita. Tetapi kita di dalam Yesus Kristus minta kepekaan yang datangnya dari Tuhan. Jangan sampai itu membuat seseorang atau membuat kita berkurang jam-jam doanya. Contoh misalnya yang wanita-wanita yang suka menonton drama Korea berepisode-episode gitu ya. Itu kan kadang-kadang itu sampai melewati batas jam tidur begitu ya. Nah kira-kira kalau disuruh lagi untuk masuk dalam berdoa, masih punya gairah nggak tuh? Masih punya tenaga nggak itu? Atau misalnya besok paginya harus ada dalam pelayanan, gairahnya sama nggak? Tentunya pasti beda. Karena apa? Fisik juga bawa pengaruh. Karena kurang tidur. Ya, jadi jangan mengasihi dunia melebihi kasih kita kepada Tuhan. Mari cepat kita sadar, mari yuk kita belajar peka. Kalau memang hal-hal tersebut membuat kita semakin jauh dari Tuhan, yuk bertobat. Selagi masih ada waktu untuk kita bertobat, kita perbaiki. Dunia memang menawarkan keinginan mata, nafsu daging, keangkuhan dan kesombongan. Mari yuk. Peka. Jangan terlena. Ya. Sebagai ayat penutup, yuk kita buka dari 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Demikian kebenaran firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tuhan merindukan kita terus melatih. Jadi supaya kita di saat Tuhan percayakan melayani Tuhan, jangan sampai kita sendiri yang ditolak. Nah, ini tentang berbicara menghadapi tantangan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu persis ya, di awal tahun kami juga tidak luput dari yang namanya menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi yang namanya pertaruhan nyawa. Ya. Tetapi di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk kami ada hingga sampai saat ini
ini artinya harus kami mengisinya. Berarti ini masih ada tugas yang harus diselesaikan. Berarti ini berbicara tentang kesempatan yang masih Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu yang masih Tuhan berikan banyak kesempatan, mari yuk kita latih tubuh kita, latih tubuh kita. Mungkin memang berat untuk kita 5, 10 atau setengah jam ada di hadirat Tuhan. Mungkin cukup sangat berat untuk kita fokus, tapi kita harus belajar latih lagi untuk tetap tekun belajar kebenaran firman Tuhan di saat-saat teduh kita yang kita juga udah sepakat dari beberapa tahun terakhir ini 3 pasal 1 hari. Kalau saya bertanya bagaimana, masihkah tetap dilakukan? Yuk latih, karena dengan kita latih maka saya yakin dan percaya kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini sedang menghimbau, mengingatkan kita di saat kita diperhadapkan kepada yang namanya tantangan, menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Bapak Ibu sudah tahu harus bagaimana. Tentukan posisi, ya. Tentukan posisi kita, miliki respon dan jangan mengasihi dunia. Ingat, kita ada di dunia ini sementara. Jangan tergiur oleh tawaran-tawaran dunia ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, saya rindu kita mengangkat pujian bagi Yesus Kristus untuk menutup kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Mungkin Bapak Ibu berkata, pergumulan yang aku alami belum ada titik temunya, belum ada titik solusinya, belum ada jalan keluarnya. Tapi saat ini saya mau berkata buat setiap kita, jika kita membuat keputusan untuk mengandalkan Tuhan, membuat keputusan untuk mengikuti, melangkah dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama akan pahami lewat pujian ini bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Yesus tiada yang tidak mungkin. Hanya berbicara soal rentang waktu yang Tuhan sedang perhadapkan kepada kita. Apakah di rentang waktu itu kita tetap setia mempercayakan Yesus untuk menyelesaikannya, atau tergiur dengan tawaran dunia untuk pergi ke orang pintar dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa hari ini supaya kita buat keputusan dan kita sama-sama berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, tentukan posisimu, tentukan sikapmu, miliki respon di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Kami diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya.
Kami mohon anugerah-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Kalau Tuhan selama ini Tuhan dapati kami seringkali tidak fokus mengandalkan Tuhan. Bahkan kami mengandalkan tawaran-tawaran dunia untuk datang kepada orang-orang tertentu. Tapi hari ini kami mau buat keputusan. Kami harus menentukan sikap kami bahwa kami adalah anak-anak terang Tuhan. Maka kami akan belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong setiap kami. Supaya di saat Tuhan menyapa kami dengan lembut lewat kebenaran firman, di saat Tuhan menyapa kami dengan teguran, mendidik kami mau berkata, kami nurut, kami akan respon. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni kami kalau seringkali banyak hal yang dunia tawarkan dan itu membuat kami menjauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kami jangan mengasihi dunia yang membuat roh tidak menyala-nyala. Saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam bentuk apapun itu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau roh kami bangkit kembali. Kecintaan kami mencari wajah Tuhan itu bangkit kembali. Gairah kami di dalam berdoa bangkit kembali. Gairah kami bersaat teduh bangkit kembali. Gairah kami membaca kebenaran firman Tuhan bangkit kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong setiap kami. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Kami akan buat komitmen yang baru. Kami akan melakukan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biar pada saat ini kita juga akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Oke, terima kasih kepada Ibu Gembala kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kerinduan, setiap pelayanan dari Gembala kita. Oke, selanjutnya terima kasih kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati dalam setiap jerih payahnya. Oke, next. Bagi setiap saudara ataupun jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di GBI Winner Generation, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar gadget saudara. Oke, next. Dan bagi setiap saudara juga yang merasa terberkati lewat ibadah online ini, bisa klik like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman ataupun kolega ataupun saudara yang saudara atau bapak ibu kenal untuk membagikan berkat Tuhan. Oke, itu saja untuk pengumumannya, tidak ada yang lain. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu
untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan di akhir ibadah ini kami sama-sama mau berkata segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang telah tergabung dalam ibadah online hari ini. Dimanapun setiap kami berada, kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan secara khusus buat hamba-hamba Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.